Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di sesi lab, dan video kali ini saya akan beralih ke vendor Cisco. Dan untuk video lab Cisco pertama, saya akan mulai dari konfigurasi dasar. Oke, di sini akan saya jelaskan. Di dalam Cisco itu terdapat beberapa user mode, dan user mode ini berpengaruh pada akses-akses yang diberikan. Untuk yang pertama itu ketika router diaktifkan, dia berada pada mode user dan ditandai dengan tanda seperti ini. Dan pada mode ini kita tidak dapat melakukan konfigurasi apapun, jadi hanya mode awal. Dan untuk mode selanjutnya itu ada mode privilege mode yang ditandai dengan tanda pagar. Di mode ini kita hanya dapat melihat konfigurasi dan tidak dapat menambah konfigurasi atau mengulang konfigurasi. Jadi di privilege mode ini seperti kita hanya membaca atau mode read di MikroTik. Dan untuk mode fullnya itu bernama mode global config yang ditandai dengan tanda config dalam kurung dan pagar. Di mode inilah baru dapat melakukan konfigurasi baik menambah maupun mengurangi untuk si router. Dan untuk dari mode user, untuk masuk ke mode privilege itu dapat dikonfig dengan command enable. Seperti contoh, sebentar. Di sini saya akan mengambil satu contoh router. Kita buka CLI. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini kita masih berada di mode user mode. Nah, untuk masuk ke privilege mode kita harus mematikan enable. Nah, maka user akan berpindah ke mode privilege yang ditandai dengan tanda pagar. Di sini kita hanya bisa membaca konfigurasi seperti show run dan lain-lain. Nah, untuk masuk ke mode full maka perlu mengetikkan komen itu configure terminal. Nah, maka di sini sudah terdapat tulisan config, lalu ada tanda pagar. Di sini bisa kita tambahkan hostname, misalkan router 1 R1. Nah, di sini maka nama router sudah berganti. Untuk kembali ke mode sebelumnya bisa ketikkan exit. Nah, di sini kita kembali ke mode privilege. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan
konfigurasi dasar yang ada pada router Cisco. Seperti di sini, yang pertama itu cara mengganti hostname di router ataupun di switch. Seperti tadi ya sudah saya contohkan. Jadi untuk mengubah hostname kita perlu masuk ke mode global config. Di sini hostname Bekasi contoh ya. Tadi saya sudah contohkan hostname R1. Seperti di sini R1 ya, hostname R1. Kita contoh lagi ya. Hostname Semarang. Nah, maka berubah Semarang. Kemudian selanjutnya ada cara menyimpan konfigurasi pada router atau switch. Di sini komennya adalah do write. Nah, jika do write jika ingin menyimpan konfigurasi pada mode global mode config global atau global config, itu perlu menambahkan do. Jadi perintah seperti write, show, misalkan show run, show apa nanti selanjutnya itu, maka perlu menambahkan do. Jika berada di mode privilege maka tidak perlu, langsung mengetikkan write. Kita contohkan sini. Nah, di sini kita berada di mode config global, jadi kita perlu menambahkan do write. Oke. Nah, jika tidak menggunakan write, tidak menggunakan do write saja, maka akan invalid input dan tandanya berada di depan, berarti dia tidak terdeteksi do. Namun jika kita exit dan berada di mode privilege, maka write tanpa do bisa. Selanjutnya memasang password. Jadi sama seperti di router di MikroTik, kita juga dapat menambahkan password. Namun di sini kita bisa menambahkan secret. Secret ini apa? Secret ini seperti password, namun dia terenkripsi secara baik di sistem. Jadi misalkan kita hanya menambahkan password, dan nanti jika kita mau melihat informasi interface router, misalkan show run, maka password akan nampak, namun secret itu tidak akan nampak. Di sini cara mengaktifkannya itu enable password. Lalu passwordnya apa? Kita contohkan. Masuk dulu ke mode privilege, mode global config. Masukkan enable password. Contoh enter. Nah, di sini jika kita melihat informasi router dengan cara do show run, maka password akan nampak terlihat. Sini winter. Enable password winter. Namun berbeda jika kita menambahkan enable secret. Secretnya misalkan IDN. Terus coba kita do show run. Nah, di sini secret akan terenkripsi dan tidak akan menampilkan secret yang asli.
Dan secret password ini akan berguna ketika akan berfungsi ketika berada di mode user mode ke privilege mode seperti ini. Bisa kita exit juga. Nah, di sini kita berada di mode user mode. Coba kita enable. Nah, maka akan diminta password di sini. Nah, terus di sini tulis secret. Nah, baru masuk. Baru kita ke mode privilege. Ke mode global config. Lanjut. Nih, cara melihat informasi interface seperti yang sudah di sini cara melihat informasi interface dapat melihat informasi interface dapat ditulis dengan command to show IP interface brief. Di sini informasi yang didapatkan adalah seperti interface apa saja yang ada di router, terus IP address apa saja yang ditambahkan di interface masing-masing. Oke, langsung aja kita tes ya. Di sini karena saya ada di global config, maka saya perlu menambahkan do show interface dari do show IP interface. Sebentar. Do show IP interface. Do show IP interface brief. Kebanyakan i. Brief. Nah, di sini terdapat dua interface di router, yaitu FA0/0 dan FA0/1. IP address tidak ditambahkan karena ini router baru ya. Terus status down. Di sini status down karena tidak saya hidupkan. Misalkan di sini saya masuk ke interface FA0/0, shutdown. Nah, jika saya kembali ke interface brief, maka di sini interface FA0/0 statusnya up, artinya hidup. Lanjut. Nah, di sini kalau ada yang bertanya kenapa tadi itu showrun itu apa? Showrun itu berfungsi untuk melihat konfigurasi yang sedang berjalan. Seperti tadi enable password, secret itu bisa nampak semuanya, dan konfigurasi lain. Ada IP address dari interface-nya, terus bisa nanti ada protokol routing lain, maka semua akan terlihat di command do show run. Jadi kenapa pakai do? Karena berada di mode config, global config. Kita contohkan do show run. Nah, sini ya, hostname Semarang, enable secret terenkripsi ya, jadi tidak nampak. Password akan nampak. Terus di sini bisa more. Kalau mau cepat langsung spasi. Nah. Oke, lanjut. Di sini selanjutnya adalah memasang MOTD atau Messenger of the Day. Di sini berguna, tidak terlalu wajib ya, cuman bisa ditambahkan. Nah, di sini ada contoh, selamat pagi bos. Jadi
MOTD ini akan keluar ketika pertama kali router dihidupkan di mode user mode. Kita tambah ya, banner MOTD banner mode Z. Spasi. Sini saya coba misalkan kali dengan bismillah, lalu di akhirnya spasi ketikkan Z. Oke. Untuk melihat mods atau messenger of the day nya, kita harus keluar dari mode global config, lalu keluar lagi ke mode sampai akhirnya ke mode user mode. Saya coba exit kembali. Nah, di sini baru muncul, awali dengan bismillah. Next, yang terakhir, cara membersihkan konfigurasi yaitu dengan command write erase. Sama ya seperti cara menyimpan konfigurasi, hanya menambahkan kata erase. Kita coba enable passwordnya. Do write erase. Enter. Oke, sudah komplit. Maka konfig tadi akan terhapus. Oke, mungkin segitu saja untuk video awal Lab Cisco kali ini, yaitu konfigurasi dasar yang biasa dipakai. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. See you in the next video, and last word, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.